Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi tentang fungsi kuadrat. Kita akan membahas tentang koefisien diskriminan dihubungkan dengan grafik. Yang pertama kita lihat ini adalah sebuah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Lalu grafik ini kita tahu A-nya 1, B-nya itu min 2, C-nya min 3. Kita akan tambahkan mencari nilai D atau diskriminan B kuadrat min 4AC. B-nya min 2, A-nya 1, C-nya min 3, maka diperoleh hasil yaitu D sama dengan 16. Nah, D sama dengan 16. Nah, kemudian kita cari grafik memotong sumbu Y di mana X sama dengan 0. Berarti kita masukkan nilai 0, ternyata hasilnya min 3 yaitu 0, min 3. Grafik memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Nah, kita masukkan nilai 0 pada Y, tinggal X kuadrat min 2X min 3 difaktorkan ketemu X min 3 X plus 1, berarti X min 3 sama dengan 0, X-nya 3. X plus 1 sama dengan 0, X-nya min 1, yaitu diperoleh 3,0 dan min 1,0. Ini perpotongan terhadap sumbu X. Kemudian sumbu simetri kita punya rumus min B per 2A, min B-nya min 2, berarti sama dengan 1. Nilai optimumnya rumusnya min D per min 4A, D-nya kita tahu tadi 16 per 4A, berarti dengan min 4. Akhirnya titik baliknya adalah 1, min 4. Kita lihat dari grafiknya, titik-titik yang dilalui adalah pertama dia melewati 0, min 3, lalu 3,0, lalu min 1,0, titik baliknya 1, min 4. Lalu kita buat grafiknya. Inilah grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Lalu kita amati yang pertama nilai A-nya bernilai positif. Maka arah terbukanya grafiknya kemana ini? Kalau positif maka dia terbuka ke atas. D bernilai positif apa negatif? D-nya 16 berarti positif. Grafik memotong sumbu X di berapa titik? Yaitu apakah 2 titik, 1 titik, atau 0 titik. Kita lihat dia memotong di min 1,0 dan 3,0 berarti 2 titik. Yang ketiga, C bernilai, C itu adalah ini, min 3, berarti negatif. Memotong sumbu Y di mana? Dari sini kita tahu dia memotong sumbu Y di bawah atau di atas sumbu X, yaitu di bawah. Nah, ini sumbu X-nya, berarti dia di bawah sumbu X. Inilah contoh menentukan koefisien diskriminan dan grafik. Kita buat contoh yang lain, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4, A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 4. D-nya kita hitung, masukkan min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4, maka diperoleh ternyata D-nya 0. Sama, grafik memotong sumbu Y, X-nya 0, kita masukkan nilai 0, maka diperoleh 4 melalui 0,4. Memotong sumbu X, Y-nya 0, maka diperoleh kita substitusi X kuadrat min 4X plus 0, maka faktornya X min 2, X min 2. Berarti X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Dia melewati 2,0, yang satunya sama, berarti nggak perlu kita cari. Sumbu simetri, min B per 2A, kita masukkan nilainya, akhirnya sama dengan 2. Nilai optimumnya D per min 4A, ya masukkan nilai 0, berarti titik baliknya adalah 2,0. Nah, ternyata kita hanya mendapati 2 titik. Kalau 2 titik belum cukup, maka kita tambahkan titik yang lain. Kita ambil X sama dengan 3. Kita substitusi, maka diperoleh Y sama dengan 1. Berarti dia adalah 3,1. Nah, ini letaknya, 3,1. Dari 3 titik ini, maka kita tahu grafiknya begini. A bernilai, A-nya adalah 1 positif. Berarti dia terbuka ke atas atau ke bawah. Kita tahu dari gambar kelihatan bahwa dia terbuka ke atas. D bernilai 0 ternyata. Nah, ketika bernilai 0 maka grafik memotong sumbu X di berapa titik? Dari gambar kelihatan dia hanya memotong di 1 titik. C bernilai positif. Kalau positif
berarti memotong sumbunya di atas apa di bawah? Ternyata di atas sumbu X. Kita lanjutkan. Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D, B kuadrat min 4AC. Nah, maka diperoleh hasilnya D-nya min 8. Sama, kita buatkan grafik memotong sumbu Y. X-nya 0, maka Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Maka diperoleh Y-nya 3, yaitu 0,3. Grafik memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Sumbu X, Y, X kuadrat, kita masukkan nilai Y. Nah, di sini tidak bisa difaktorkan, maka kita coba pakai rumus kuadratik. Ternyata hasilnya di akarnya min 8, berarti adalah imajinir. Maka tidak ditemukan perpotongan terhadap sumbu X. Sumbu simetrinya min B per 2A, yaitu min 1, nilai optimumnya D per min 4A, yaitu ternyata 2, titik baliknya adalah min 1,2, yaitu 0,3 min 1,2. Ternyata hanya ada 2 titik. Kita perlu titik bantu yang lain, yaitu kita ambil X sama dengan min 3, maka kita substitusi ternyata sama dengan 6, yaitu melewati min 3,6. Nah, ini letaknya. Sehingga dari sini kita bisa menggambar. Karena ini titik balik, maka dia harus membalik dari awalnya turun lalu naik ke atas. Kita tinjau nilai koefisiennya A bernilai positif. Dari gambar kelihatan terbuka ke atas. D bernilai D-nya min 8 berarti negatif. Negatif, ternyata grafik memotong sumbu di berapa titik? Di 0 titik. Tidak ada satupun titik yang memotong sumbu X. Jadi tidak ada grafik satu titik pun yang memotong sumbu X. Bila dari nilai C bernilai positif, berarti memotong sumbu Y di atas sumbu X. Oke, ini sudah 3 contoh. Kita ambil contoh yang keempat. Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. A sama dengan min 1, B-nya 4, C-nya 5, D-nya kita hitung. Ternyata D-nya adalah 36. Grafik memotong sumbu Y, X sama dengan 0, Y sama dengan kita substitusi, tinggal kita masukkan, ternyata dia melewati 0,5. Grafik memotong sumbu X di mana? Berarti Y-nya 0, min X kuadrat plus 4X plus 5, kita masukkan Y-nya 0, kita faktorkan, maka diperoleh X min 5 sama dengan 0, X-nya 5, atau X plus 1 sama dengan 0, X-nya min 1, berarti dia melewati 5,0 dan min 1,0. Sumbu simetri min B per 2A berarti sama dengan 2. Nilai optimum min D per min 4A, nah, berarti 9. Titik baliknya 2,9. Kita lihat titik-titiknya, dia melewati 0,5, melewati 3,0. Oh sorry, ini harusnya 5,0 bukan 3,0. Jadi ini 5,0 min 1,0 dan dia titik baliknya 2,9. Maka dia ini grafiknya ini. Kita tinjau nilai A. A-nya ternyata bernilai negatif. Grafik kita tahu dari sini grafik terbuka ke bawah. D bernilai positif, berarti memotong di 2 titik. C bernilai positif, berarti di atas sumbu X. Oke, itulah gambaran dari koefisien, diskriminan, dan grafik. Nah, ini latihannya, silahkan di screenshot dan dikerjakan. Saya kira cukup, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.